Dan mengingat struktur sastra dalam materi ini, kita dapat mempelajari makna asali dari perikop ini. Apa Musa menuliskan kisah tentang diusirnya manusia dari Taman Allah? Dan apa yang ingin ia sampaikan kepada bangsa Israel ketika ia memimpin mereka menuju ke tanah perjanjian? Pasti, tahapan yang paling dasar, kita menulis narasi ini untuk mengajarkan beberapa tema teologis yang umum kepada orang Israel yang dipimpinnya, memberitahukan kepada mereka banyak hal tentang asal-usul dan natur, akibat-akibat dosa di dalam dunia ini. Itu merupakan tema-tema yang amat penting. Seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, kita tidak menulis sejarah perubahannya hanya untuk memberitahu Israel tentang hal-hal historis dan teologis yang umum. Sebaliknya, seperti kebanyakan penulis kuno, telah menuliskan sejarah perubahannya untuk memberikan instruksi praktis kepada umatnya tentang program-program religius dan sosial yang mutakhir. Dalam hal ini adalah meninggalkan Mesir, pergi ke Kanaan. Melihat bagaimana Musa menghubungkan Taman Eden di zaman purba, pendudukan Kanaan oleh Israel, melihat 3 elemen pada kisahnya. Musa tentang Taman Eden. Fokusnya pada tuntutan kesetiaan yang harus dipenuhi oleh Adam dan Hawa. Ketiga, penggambarannya tentang kutuk-kutuk terhadap Adam dan Hawa. Pertama-tama kita melihat deskripsi Musa tentang Taman Eden. Deskripsi Musa tentang taman itu begitu kompleks. Ada banyak pertanyaan kita pada masa kini tentang Eden yang tetap tidak terjawab. Pun kita dapat memahami apa yang menjadi pusat perhatian di dalam presentasi Musa. Yang akan kita lihat menggambarkan Taman Eden dengan cara-cara yang menghubungkan Eden dengan tanah perjanjian. Di perspektif Musa, di kemana ia sedang memimpin bangsa Israel pada zamannya sebenarnya adalah lokasi dari negeri purba yang disebut Eden. Aspek dalam Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 yang menjelaskan bahwa Musa ingin agar Israel mengaitkan Kanaan dengan tanah Eden. Di 2 fitur dari catatannya secara khusus penting. Itu pertama, identitas Eden. Kedua, tebusan Eden. Kita melihat identitas Eden terlebih dahulu. Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai 14 kita membaca perkataan ini. Suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Pertama namanya Pison, itu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas itu ada. Sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat adalah Efrat. Kita menulis bahwa ada satu sungai yang mengalir dari Eden dan terbagi menjadi 4 cabang. Cabangnya adalah sungai Pison, On, Tigris, dan Efrat. Sungai yang menjadi pusat di Eden mengalir ke 4 cabang ini. Itu adalah sumber yang menjadi pusatnya. Jika kita meneliti gambaran Musa di sini, harus selalu ingat bahwa ada banyak perubahan geografis yang telah terjadi di sepanjang sejarah planet kita sejak permulaan dunia. Dan di zaman Musa, tidak ada lagi satu sungai yang mengalir ke 4 cabang ini. Kitab mengajarkan bahwa sumber air yang menjadi pusat ini akan muncul di akhir zaman. Demikian, bukan Musa kepada keempat sungai yang diairi oleh sumber yang menjadi pusatnya ini, tapi kita suatu gambaran perkiraan tentang lokasi yang ia yakini sebagai lokasi Eden dahulu. Kita dapat menghubungkan sungai Tigris dan sungai Efrat yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 14 dengan wilayah sungai Tigris dan sungai Efrat pada masa kini. Bahwa kitab Kejadian menyebutkan sungai-sungai itu membuat para penafsir modern pikir bahwa kitab Kejadian sependapat dengan mitos Babel bahwa Eden berada di wilayah Mesopotamia. Bahasa Babel berarti dataran atau tanah datar yang terbuka, yang sangat cocok untuk wilayah Tigris dan Efrat bagian bawah. Tetapi dalam bahasa Ibrani, bukan berarti dataran, ini berarti tempat yang menyukakan atau menyenangkan. Musa sama sekali tidak memakai kata dari bahasa Babel. Memakai kata Ibrani, bunyinya mirip dengan kata dari bahasa Babel untuk Eden. Konsepnya tentang tempat ini tidak sama. Kan?
Kan kitab Kejadian secara eksplisit menyatakan bahwa Eden tidak terbatas pada Mesopotamia. Seperti yang kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 10, Tigris dan Efrat mengalir dari sungai yang lebih besar yang dulunya terletak di Eden. Membaca dalam ayat 10, suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ini mengajarkan bahwa sungai di Eden itu mengairi sungai Tigris dan Efrat, dan bahwa Eden itu terbatas pada wilayah Tigris dan Efrat. Kita menyebut Tigris dan Efrat untuk memberikan orientasi umum tentang jangkauan paling timur dari Eden. Sungai besar di timur ini menandai batas-batas sebelah timur dari wilayah Eden. Dengan ini diteguhkan oleh lokasi sungai-sungai lain yang disebutkan dalam Kejadian pasal 2. Pasal 2 ayat 11 dan ayat 13 kita menyebutkan sepasang sungai lain. Menulis bahwa sungai di Eden mengairi Pison yang mengalir melalui Hawilah. Juga mengairi Gihon, mengalir melalui seluruh tanah Kush. Perjanjian Lama, tanah Hawilah dan Kush sering diasosiasikan dengan wilayah Mesir. Tidak tahu persis bagaimana Musa memahami sungai-sungai ini dalam kaitannya dengan sungai besar Nil. Pun kita dapat mengatakan bahwa ia menunjuk ke wilayah utara Mesir sebagai batas-batas Eden di sebelah barat. Kita bisa melihat bahwa dalam pandangan Musa, bukan tempat yang kecil, dan mempunyai area yang luas yang membentang Tigris dan Efrat sampai ke perbatasan Mesir. Hampir semua wilayah yang kini kita sebut sabit yang subur atau Fertile Crescent. Dalam tempat yang menyenangkan ini terdapat taman yang khusus, Taman Eden, dari wilayah yang luas bernama Eden. Awalnya, cara Musa menghubungkan Eden dengan sabit yang subur mungkin tampaknya tidak terlalu penting. Dan sesungguhnya hal ini sangat penting untuk memahami signifikansi Eden bagi Israel saat Musa menulis kitab Kejadian. Bagian lain dari kitab Kejadian, kita merujuk kembali kepada Kejadian pasal 2 untuk mengajarkan kepada Israel tanah Eden, sabit yang subur itu, adalah tanah yang Allah janjikan kepada Israel, di kemana ia sedang membawa mereka. Motif ini khususnya menjadi jelas ketika Allah berbicara kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 18. Akan cara Allah menjelaskan batas-batas dari tanah perjanjian dalam nas ini. Hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Pada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Melihat di sini bahwa di satu sisi Allah berjanji kepada Abraham bahwa negeri yang akan diwarisinya akan meliputi wilayah Tigris dan Efrat, juga akan mencakup sungai Mesir. Penafsir berpendapat bahwa sungai Mesir itu merujuk kepada sungai Nil itu sendiri, kepada sungai yang lebih kecil dalam wilayah perbatasan Sinai dengan Mesir. Pun yang terjadi, telah bahwa ayat ini menunjuk kepada batas-batas geografis dari Eden, yang muncul dalam Kejadian pasal 2. Fungsi kepada Kejadian pasal 2 ini menegaskan bahwa Musa percaya bahwa Allah telah menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya tanah yang dulu dikenal sebagai tanah Eden. Israel bergerak menuju ke Kanaan, sebenarnya bergerak menuju ke lokasi tanah purba yaitu Eden. Menekankan pentingnya perjalanan Israel ke Eden, menekankan karakter yang kudus dari tempat itu. Menunjuk kepada kekudusan Eden untuk mengajarkan kepada Israel bahwa tanah perjanjian, nah ia sedang memimpin mereka adalah tempat di mana mereka dapat menerima berkat karena memasuki hadirat Allah yang khusus. Utama yang dipakai Musa untuk membicarakan kekudusan Eden adalah dengan menggambarkannya dengan istilah-istilah yang juga ia gunakan untuk menggambarkan kemah suci. Sekalipun Allah itu maha hadir atau omnipresent, berdiam di mana-mana dalam pengertian yang umum, mendirikan sebuah kemah suci di mana Allah datang dengan cara yang khusus untuk berjumpa dengan umatnya. Di kemah suci ini akan memperlihatkan kehadirannya, berikan Tauratnya, terima ibadah umatnya, memberkati mereka dengan perkenannya. Ketika Musa melukiskan Taman Eden dengan istilah-istilah yang juga ia gunakan ketika menggambarkan kemah suci, menyatakan bahwa Eden, karenanya, tempat hadirat khusus Allah di bumi, karena Israel dapat memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Allah.
Sedikit ada 7 aspek Eden yang mengindikasikan bahwa itu adalah tempat yang kudus dari hadirat khusus Allah seperti kemah suci. Pertama, Kejadian pasal 3 ayat 8, Musa memakai ungkapan khusus ketika ia berkata bahwa Allah berjalan-jalan dalam taman. Ungkapan Ibrani yang diterjemahkan berjalan-jalan adalah nithaleh. Istilah ini penting, karena merupakan salah satu cara khusus yang dipakai Musa untuk menggambarkan kehadiran Allah di kemah suci dalam Imamat pasal 26 ayat 12 dalam nas-nas lainnya. Pasal 2 ayat 9 kita membaca tentang pohon kehidupan sebagai fitur sentral di dalam Taman Eden. Sakramental ini memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang memakan buahnya. Walaupun Alkitab tidak mengatakan hal ini secara eksplisit, arkeologi terkini telah mencatat bahwa ada banyak situs dalam dunia kuno memiliki gambar-gambar yang dibuat untuk mewakili pohon kehidupan di tempat-tempat sakral. Ini memberikan petunjuk yang kuat bahwa menorah, ketinggian yang berada di kemah suci Musa, kemungkinan besar merupakan gambar yang mewakili pohon kehidupan itu. Demikian, Taman Eden ditujukan sebagai tempat kudus yang semula dulu. Ketiga yang dipakai Musa untuk membicarakan kekudusan Eden adalah fokusnya pada emas dan batu krisopras di wilayah itu. Pasal 2 ayat 12 kita membaca bahwa emas dan batu krisopras sangat berlimpah di wilayah Eden. Yang mungkin kita duga, Keluaran pasal 25 sampai pasal 40 menyebutkan emas dan batu krisopras sebagai bagian-bagian yang penting dalam konstruksi kemah suci. Fungsi keempat antara Taman Eden dan kemah suci adalah kehadiran kerubim atau para malaikat. Pasal 3 ayat 24, Allah menempatkan kerubim di dalam Taman Eden untuk menghalangi jalan masuk ke pohon kehidupan. Dengan cara yang sama, ini muncul di seluruh dekorasi kemah suci dalam nas-nas seperti Keluaran pasal 25 ayat 18, pasal 37 ayat 9. Kerubim ini tidak hanya mengingatkan Israel kepada malaikat-malaikat di surga, tapi juga malaikat-malaikat yang menjaga tempat kudus di Eden. Nah, membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 24 bahwa pintu masuk Eden ada di timur, tentunya di sebelah timur. Nah, ini mungkin tampaknya tidak penting sampai kita menyadari bahwa menurut Keluaran pasal 27 ayat 13 dan sejumlah ayat lainnya, masuk utama ke kemah suci berada di sebelah timur. Demikian juga dengan kebanyakan kuil-kuil di timur dekat kuno. Sekali lagi, Eden digambarkan sebagai tempat kediaman Allah yang kudus. 6. Kita berbicara tentang pelayanan Adam di Eden, ungkapan yang ia gunakan di bagian lain untuk pelayanan keimaman di kemah suci. Pasal 2 ayat 15, Musa menggambarkan tanggung jawab Adam di taman seperti berikut. Allah menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Istilah-istilah ini muncul bersama-sama dalam Bilangan pasal 3 ayat 7-8, pasal 8 ayat 26. Itu Musa menggambarkan pekerjaan orang Lewi di dalam kemah suci menggunakan ungkapan-ungkapan yang sama. Adam dan Hawa melayani sebagai imam di Taman Eden. 7. Hal yang penting bahwa formasi Taman Eden terbentuk setelah 6 hari penciptaan. Seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, hari penciptaan memuncak pada perayaan Sabat Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Cukup menarik, menurut Keluaran pasal 24 ayat 16 dan seterusnya, tinggal selama 6 hari di atas gunung bersama Allah, dan Allah memberinya instruksi-instruksi untuk membangun kemah suci ke hari ke-7. 7 fitur Eden ini menunjukkan bahwa Musa menganggap Taman Eden sebagai sebuah tempat kudus, sama seperti kemah suci. Itu adalah lokasi dari hadirat khusus Allah di dalam dunia ini. Berada di dekat tempat itu berarti berada dekat dengan berkat-berkat Allah. Yang telah kita lihat, percaya bahwa Kanaan adalah lokasi Eden. Akibatnya, dan berfokus pada karakter Eden yang kudus, kita juga menarik perhatian kita kepada karakter Kanaan yang kudus. Ada di dekat Kanaan berarti berada di dekat tempat yang Allah tetapkan dari semula sebagai tempat kediamannya yang kudus.
Satu nas terbaik untuk melihat ajaran Musa tentang tempat kudus masa depan ini adalah Ulangan pasal 12 ayat 10-11. Itu ia menuliskan kata-kata ini. Tapi kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai warisan. Ia akan memberikan kepadamu hentian dari segala musuhmu di sekelilingmu, supaya kamu akan hidup dengan aman. Ke tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu sebagai tempat kediaman bagi namanya, telah kamu harus membawa segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, pembakaranmu dan korban sembelihanmu, bahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ini membukakan salah satu fitur sentral dari visi Musa tentang tanah Kanaan. Kita menekankan bahwa suatu hari nanti akan menjadi lokasi tempat kediaman yang permanen dari hadirat Allah, suci untuk Yahweh. Pasti, negeri Kanaan di zaman Musa hanyalah bayangan dari keadaan awal Eden. Bahkan ketika Salomo mendirikan bait suci di Yerusalem, perjanjian masih belum sepenuhnya ditebus dari dosa, pun dipulihkan kepada kesempurnaan awalnya. Namun, ketika Musa menulis tentang kekudusan Eden di hadapan orang Israel, ia menunjukkan suatu visi tentang keadaan yang akan dicapai oleh negeri itu suatu hari nanti. Di tanah perjanjian berarti memasuki daerah di sekitar Eden, tempat hadirat Allah yang kudus di bumi. Sama seperti Allah telah menempatkan Adam dan Hawa di taman bait suci yang indah pada awalnya. Ini sedang membawa Israel ke Kanaan. Dan begitu mereka mendiami tanah itu, bangsa itu akan mulai mengalami berkat-berkat karena mereka hidup di dalam hadirat khusus Allah. Setelah kita melihat bagaimana Musa menampilkan berkat-berkat Adam dan Hawa di Eden sebagai prototipe dari anugerah yang nanti Israel di tanah perjanjian, kita dapat melihat topik kedua dalam Kejadian pasal 2 sampai pasal 3. Itu dan Allah atas kesetiaan Adam dan Hawa. Ini memainkan peran yang sangat penting dalam presentasi Musa. Kesetiaan sangat penting bagi kisah Musa tentang Eden. Pun Eden adalah suatu tempat di mana terdapat berkat yang berlimpah, dan juga adalah tempat di mana Allah menuntut tanggung jawab moral. Kita menekankan fakta ini karena ia ingin agar orang Israel mengingat bahwa tanah perjanjian yang sedang mereka tuju juga menuntut Israel untuk setia kepada perintah-perintah Allah. Untuk memahami mengapa Musa menekankan tema ini, kita perlu menyelidiki dua hal. Dan kesetiaan di Taman Eden, dan kesetiaan di Kanaan. Bila kita pertama-tama melihat kesetiaan yang Allah tuntut dari Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Kesetiaan di taman muncul sangat awal dalam Kejadian pasal 2 dan muncul kembali berulang kali di sepanjang pasal 2 dan pasal 3. Dalam banyak hal, motif ini merupakan tema sentral dari pasal-pasal ini. Kan bagaimana Allah menantang Adam untuk setia di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 berikut. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak sepenuhnya jelas mengapa Allah melarang orang tua kita yang pertama untuk makan dari pohon yang satu itu. Pula, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat merupakan sesuatu yang sangat dihargai di bagian lainnya dalam kitab suci. Terlepas dari ketidakpastian ini, jelaslah bahwa Allah sedang menguji Adam dan Hawa untuk melihat apakah mereka akan setia kepadanya. Kalau Adam dan Hawa taat, mereka akan menerima berkat-berkat yang lebih besar lagi dari Allah. Tapi apabila mereka terbukti memberontak, mereka akan menderita penghakiman Allah. Dan adalah tempat kudus, dan orang-orang yang tinggal di sana juga harus kudus. Berfokus pada ujian kesetiaan di Taman Eden, kita menekankan tuntutan kesetiaan yang paralel bagi orang Israel yang dipimpinnya menuju ke tanah perjanjian. Musa memimpin Israel ke tanah perjanjian, ia seringkali memperingatkan mereka bahwa Allah menuntut mereka untuk setia kepadanya. Secara singkat, merangkum ajarannya tentang hal ini dalam Ulangan pasal 8. Membaca kata-kata berikut ini dalam Ulangan pasal 8 ayat 1. Dan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perikop ini jelaslah bahwa Allah menuntut Israel untuk setia kepadanya agar mereka dapat memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Kan di sepanjang pengembaraan bangsa tersebut di padang belantara, menguji orang Israel untuk mengajar mereka tentang cara untuk menjadi kudus. Ulangan pasal 8 ayat 2 kita membaca kata-kata ini.
kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan itu Musa juga menegaskan bahwa ketika nanti bangsa Israel datang ke tanah suci, mereka harus tetap setia kepada Allah atau mereka akan kehilangan hak istimewa ini. Bagaimana ia mengatakannya dalam Ulangan pasal 8 ayat 10 sampai ayat 20 berikut. Engkau akan makan dan akan kenyang. Engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, tidak berpegang pada perintah, aturan, dan ketetapannya, kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, mengikuti Allah lain, ibadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Di bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu pun akan binasa. Kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa orang Israel cenderung memberontak terhadap perintah-perintah Allah, seperti Adam dan Hawa. Karena kecenderungan inilah, kita berfokus pada ujian bagi Adam dan Hawa di taman untuk memperingatkan bahwa Allah menuntut kesetiaan setiap orang yang ingin tinggal di Kanaan. Tentu saja Allah tidak menuntut kesempurnaan dari Israel. Hanya oleh karena anugerah Allah lah, orang dapat tetap setia. Namun, bila Israel terang-terangan melanggar Taurat Allah dan berpaling dari Dia, seperti apa yang Adam dan Hawa lakukan di taman itu, mereka tidak akan dapat menikmati berkat-berkat di tanah perjanjian. Jika Musa mendorong Israel untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, mau supaya mereka mengingat fitur kehidupan ini di negeri itu. Mengingat ajaran dari Ulangan pasal 8, dapat memahami alasan utama Musa untuk berfokus pada kesetiaan yang dituntut dari Adam dan Hawa. Menekankan hal ini untuk menggugah orang Israel untuk membalikkan apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa dan tetap setia kepada perintah-perintah Allah. Adam dan Hawa diuji di taman itu dan mereka diusir karena mereka telah berdosa. Zaman Musa, Israel masih berada di luar Taman Eden. Pun Allah menguji mereka untuk mempersiapkan bangsa itu agar dapat masuk kembali ke Eden dan tinggal di sana dalam berkat Allah. Kita melihat bahwa Musa menulis tentang ujian kesetiaan di Taman Eden, tidak hanya menjelaskan kepada Israel apa yang telah terjadi dahulu kala di zaman purba, di zaman Adam dan Hawa, tapi ia juga menjelaskan apa yang sedang terjadi pada zamannya. Allah sedang menawarkan kepada Israel berkat kehidupan yang luar biasa di Taman Eden. Pun, seperti Adam dan Hawa, tidak dapat menikmati berkat-berkat ini, kecuali mereka setia kepada Allah. Allah sedang memanggil Israel untuk hidup dengan iman sebagai bangsa yang kudus, sepenuhnya tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dan dengan cara inilah mereka bisa berharap untuk memasuki tanah itu, tinggal di sana dengan damai. Jauh ini kita telah mengamati bagaimana Musa menggambarkan negeri Eden dan negeri Kanaan sebagai tempat berkat Allah di bumi. Kita juga telah melihat bagaimana Musa menyampaikan ide bahwa kedua negeri itu menuntut pelayanan yang setia dari orang-orang yang tinggal di sana. Kita akan fokus pada dimensi ketiga dari makna asali Kejadian pasal 2 dan 3, yaitu konsekuensi-konsekuensi dari ketidaksetiaan Adam dan Hawa. Melihat konsekuensi-konsekuensi ketidaksetiaan yang terjadi di dalam taman, akan mengamati 3 akibat dosa Adam dan Hawa, yaitu kematian, penderitaan, dan pengusiran. Pertama, menjelaskan bahwa Allah mengancam Adam dan Hawa dengan kematian sebagai konsekuensi dosa. Ini muncul pertama kali dalam peringatan Allah kepada Adam, Kejadian pasal 2 ayat 17. Allah berkata demikian, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kataan, pastilah engkau mati, untuk frasa yang menunjukkan kepastian dari kematian yang akan datang. Konstruksi tata bahasanya, sekali dengan cara Taurat Musa memberikan ancaman hukuman mati. Jika Taurat Musa memberikan ancaman hukuman mati kepada para pelaku dari kejahatan yang serius, kita menyatakan, mereka pasti mati, atau mereka pasti mati. Teks legal dari nas-nas ini menyatakan dengan sangat tegas bahwa ungkapan-ungkapan ini adalah rumusan untuk mengumumkan hukuman mati. Tidak mengatakan bahwa Adam dan Hawa akan langsung mati, bahwa kematian pasti akan mengikuti dosa. Berdasarkan hal ini, kita bisa memahami ancaman Allah terhadap Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 sebagai ancaman yang menyatakan bahwa Adam akan berada di bawah ancaman hukuman mati, akan dihukum dengan hukuman mati.
tentu saja menulis konsekuensi dosa Adam ini untuk menjelaskan bagaimana kematian masuk ke dalam dunia ini. Tapi, tujuannya juga secara lebih langsung berkaitan dengan pengalaman orang Israel sebagai penerima tulisannya. Mereka sangat akrab dengan kematian. Pembaca Musa telah melihat sebagian besar generasi pertama yang meninggalkan Mesir mati di padang belantara. Mereka memberontak terhadap Allah. Seperti yang Musa tuliskan dalam Bilangan pasal 26 ayat 65 berikut. Tuhan telah berfirman tentang mereka. Setelah mereka mati di padang gurun, mereka itu tidak seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sekali lagi kita melihat ungkapan, setelah mereka mati, mengacu kepada Taurat Musa, kisah Adam dan Hawa di dalam taman. Pengertian ini, Israel yang mendengarkan kisah tentang Adam dan Hawa dapat mengaitkan pengalaman mereka dengan kematian di padang belantara dan pelanggaran Adam dan Hawa terhadap perintah Allah. Konsekuensi ketidaksetiaan terhadap perintah Allah di dalam taman adalah hukuman mati, orang tua pertama dari umat manusia. Hukuman yang sama masih berlaku untuk orang Israel, terbukti sangat tidak setia kepada perintah-perintah Allah pada zaman Musa. Jika kita membaca kitab Kejadian, telah bahwa kematian tidak langsung menimpa Adam dan Hawa. Pertama-tama membatasi Adam dan Hawa dengan keberadaan yang dicirikan dengan penderitaan. Di sisi, kita membaca kata-kata ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 berikut. Firman-Nya kepada perempuan itu, payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Di sisi lain, Allah juga menghukum Adam dengan kehidupan yang menderita. Membaca kata-kata untuk Adam ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 berikut. Tutuklah tanah karena engkau bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semua yang bisa dikatakan oleh Musa tentang konsekuensi-konsekuensi dosa di dalam taman, fokus pada penderitaan manusia ini begitu cocok dengan tujuannya dalam menuliskan kisah ini bagi Israel. Mereka telah mengalami berbagai macam penderitaan yang disebutkan di sini ketika mereka tetap tinggal di luar tanah Kanaan. Tapi, simaklah cara Musa menggambarkan kehidupan di tanah perjanjian. Ulangan pasal 11 ayat 10-12, kita membaca kata-kata ini. Negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, adalah negeri seperti tanah Mesir, mana kamu telah keluar, yang setelah ditabur dengan benih, terus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Singkat, sedang membawa Israel ke suatu tempat di mana penderitaan yang telah mereka alami di luar Kanaan akan diredakan. Akibatnya, Musa menulis tentang penderitaan yang dialami Adam dan Hawa, memanggil orang Israel yang menjadi pembacanya untuk menghindari ketidaksetiaan yang mengakibatkan penderitaan. Tetap setia kepada Tuhan, dan mereka dapat kembali ke Kanaan, dapat mengalami sukacita kehidupan dalam berkat-berkat Allah. Ketiga dari ketidaksetiaan Adam dan Hawa muncul dalam pasal 3 ayat 22. Perhatikan perkataan dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 berikut. Firmanlah Tuhan Allah, sungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang, dan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, dia hidup untuk selama-lamanya. Ini menegaskan bahwa pohon kehidupan itu dapat membuat umat manusia hidup selamanya. Itu merupakan jawaban final untuk masalah penderitaan dan kematian. Pun Allah tidak ingin Adam dan Hawa memakannya pada saat itu. Jika diusir dari taman itu, pohon kehidupannya. Itu untuk kita ingat bahwa akses kepada pohon kehidupan tidak selamanya ditutup bagi manusia. Huruf bagian selanjutnya dalam Alkitab menjelaskan bahwa mereka yang setia kepada Allah pada akhirnya akan dapat memakan buah pohon ini. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tentang pohon kehidupan dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 berikut. Siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Terus berbicara tentang akhir zaman ketika Kristus datang kembali ke bumi. Perkataannya menjelaskan mengapa Musa menulis tentang pohon ini kepada Israel. Jika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, telah menutup jalan ke pohon kehidupan. Di dalam zaman Musa, membuka jalan bagi Israel,
untuk setidaknya menikmati kecapan awal dari berkat kehidupan ketika mereka kembali ke tanah Kanaan. Lihatlah bagaimana Musa menuliskannya dalam Ulangan pasal 30 ayat 19-20 berikut. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian, hak dan kutuk. Inilah kehidupan supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, memberikannya kepada mereka. Bila orang Israel memilih untuk setia kepada Allah, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima umur panjang dan kebahagiaan di tanah Kanaan. Seperti Adam dan Hawa telah kehilangan akses kepada pohon kehidupan, zaman Musa, Allah sedang menawarkan kepada Israel untuk mengecap sebagian dari berkat kehidupan yang ditemukan di sana. Taman kehidupan ini adalah takaran penuh dari kehidupan kekal yang kita kenal ketika Kristus datang kembali. Namun, akan menjadi kecapan awal yang merupakan sebagian dari apa yang akan datang di dalam Kristus. Kita menawarkan kepada Israel kesempatan untuk menikmati berkat umur panjang di tanah perjanjian. Telah melihat bahwa kisah pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden hanya sebuah kisah tentang asal-usul dosa di dalam dunia. Menarik kaitan antara Eden dan Kanaan, mengajarkan kepada pembacanya, itu orang Israel, kehidupan mereka sendiri juga. Kita belajar bagaimana tanah perjanjian dapat menjadi begitu indah untuk mereka. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.